Shalom, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa selalu memberkati dan melindungi kita dimanapun kita berada saat ini. Mari saudaraku, kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini, dan kami mengarahkan pandangan kami yang penuh pengharapan kepadamu, sebab dari Engkaulah kami menerima pertolongan dan perlindungan kami. Terima kasih Bapa, saat pagi hari sebelum kami memulai aktivitas apapun, kami mau terlebih dahulu mencari Engkau untuk menerima kebenaran firman-Mu sebagai berkat untuk mengawali hari ini bersamamu. Singkapkanlah rahasia-rahasia firman-Mu agar dapat kami mengerti dan lakukan dengan taat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih dan dikasihi Tuhan. Namun demikian, bangsa Israel terkenal keras kepala dan sering berubah setia terhadap Tuhan. Pada zaman Samuel memerintah sebagai hakim, bangsa Israel meminta untuk mengangkat seorang raja yang akan memerintah mereka. Dengan demikian, Tuhan memilih Saul untuk menjadi raja pertama bangsa Israel, meskipun sebetulnya itu bukanlah hal yang terbaik bagi bangsa Israel. Mari kita baca 1 Samuel 9 ayat 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Sebagai seorang raja yang dipilih oleh Tuhan, seharusnya tahta Raja Saul kokoh dan diteruskan oleh keturunan-keturunannya. Akan tetapi, di awal pemerintahannya, Raja Saul melakukan satu kesalahan yang berakibat fatal bagi dia dan semua keturunannya. Mari kita baca apa pesan Samuel kepada Raja Saul dalam 1 Samuel 10 ayat 8. "Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Akan tetapi, apa yang dilakukan Raja Saul tertulis dalam 1 Samuel 13 ayat 5-9. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Samuel menyuruh Raja Saul menunggunya di Gilgal selama 7 hari, dan Samuel akan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di sana.
Raja Saul tidak sabar menunggu kedatangan Samuel sehingga ia sendiri mengambil inisiatif untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Mari kita baca kelanjutannya dalam 1 Samuel 13 ayat 10-14. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Ketidaktaatan Raja Saul telah membuat garis keturunannya terputus. Di kemudian hari, Raja Saul dan Yonatan anaknya mati terbunuh. Seluruh keluarganya juga musnah di ujung pedang musuh, dan dari sekian banyak keturunan Raja Saul, hanya tersisa seorang yang cacat bernama Mephiboset. Saudara yang terkasih, kita tidak boleh meremehkan ketaatan pada perintah-perintah Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa kita hanya melakukan pelanggaran yang tidak serius dan Tuhan pasti mengampuni kita. Memang betul bahwa Tuhan pasti mengampuni kita, akan tetapi ada akibat yang mengikuti pelanggaran yang dilakukan. Dan seperti apa yang terjadi pada Raja Saul, ketidaktaatan dalam menunggu Samuel datang untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan telah menghancurkan masa depannya dan seluruh keturunannya. Sungguh suatu harga yang mahal yang harus dibayar oleh Raja Saul. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun, ada banyak contoh ketidaktaatan yang menimbulkan akibat yang harus dibayar mahal di kemudian hari. Misalnya saja ketidaktaatan dalam hal menghormati ikatan janji pernikahan. Saya sudah melihat dan membaca kisah keluarga-keluarga yang hancur karena perselingkuhan salah satu atau kedua belah pihak. Meskipun di kemudian hari pernikahan itu dipulihkan, namun seperti halnya kaca yang pernah retak, tetap tersisa bekas-bekas luka yang membuat pernikahan itu tidak utuh seperti semula. Akan sulit menghilangkan kecurigaan dan ketidakpercayaan di dalam keluarga. Saudara yang terkasih, ketika Tuhan melarang kita untuk melakukan hal-hal tertentu, itu adalah untuk kebaikan kita, bukan karena Tuhan jahat kepada kita dan membatasi kesenangan kita. Akan tetapi, Tuhan melihat jauh ke depan dan tahu betapa hancurnya kehidupan kita apabila kita hidup dalam ketidaktaatan kepada firman-Nya. Tentu saja tangan Tuhan selalu terbuka untuk menerima pertobatan kita, tapi tetap ada konsekuensi dari pelanggaran yang telah dilakukan. Oleh karena itu, marilah kita hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati,
karena Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita, sehingga Dia selalu merancangkan dan memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara terkasih, demikianlah renungan pagi ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami lewat kisah Raja Saul agar kami selalu mentaati perintah-perintah-Mu. Sebab akibat ketidaktaatan dapat menghancurkan hidup kami dan orang-orang yang kami kasihi. Pagi ini selesai kami bersaat teduh, kami akan memulai rencana kegiatan kami untuk hari ini. Berkatilah segala apa yang kami lakukan sesuai kehendak-Mu, dan kami memohon kemurahan serta kebaikan-Mu mengikuti kami di sepanjang jalan kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga mau mendoakan kota tempat tinggal kami dan bangsa kami Indonesia. Dimanapun kami berada saat ini, kami mengasihi Indonesia dan kami rindu di seluruh Indonesia dipenuhi dengan terang kebenaran Kristus. Kami rindu banyak jiwa-jiwa di Indonesia dimenangkan bagi Kristus. Ya Bapa, biarlah kasih dan belas kasihan-Mu menjangkau dan mengubahkan mereka semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.